Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan kita memohon kepada Allah agar selalu dilimpahkan rahmat dan karunia kepada kita, dan juga membersihkan hati kita dari segala penyakit-penyakit hati. Amin. Amin. Dan mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu senantiasa dicurahkan Allah kepada Nabi dan kepada kita juga yang selalu membasahi lisan kita ini untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati adalah barisan para pengurus kita, Bapak Ketua Mushola, Bapak Wakil Mushola Thaibah, kemudian seluruh jajaran para pengurus, orang tua kami, jamaah yang sedang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terkhusus Al-Mukarram yang kami muliakan, Al-Ustaz Febi Afrian Caniago SIK SPD. Alhamdulillah Al-Ustaz telah hadir di hadapan kita bersama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja kita buka acara kita ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz yang kami muliakan, disilakan. Pak, izin Pak. Ibu, izin Ibu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang tua-tua kita dan kita hormati dan muliakan, tak dapat disebut satu-satu. Ayahanda-ayahanda, bunda-bunda yang hadir pada malam hari ini di tengah guyuran hujan, tapi tetap datang pengajian. Kalau ada orang cuaca cerah dia datang, itu biasa. Tapi dalam keadaan cuaca hujan dia tetap hadir. Makanya semakin sulit, semakin tinggi nilainya di sisi Allah. Ada 3 amal kata Nabi, kalau kalian tunaikan Allah gugurkan dosa. Yang pertama dari yang 3 itu, isbagul wudu alal makarih. Sempurnakan wudu walaupun dalam keadaan sulit. Makarih, dalam keadaan sulit. Maksudnya apa itu? Dalam keadaan cuaca sejuk, dalam keadaan air lali dingin, tetap disempurnakannya wudunya. Karena ada orang sebagian dalam keadaan panas sempurna wudunya, tapi dalam keadaan lali air dingin tak sempurna wudunya. Makanya kata Nabi, semakin sulit semakin tinggi nilainya. Wudu
sempurnakan walaupun dalam keadaan sulit. 1 dari 3 amal akan membuat dosa digugurkan Allah. Itulah agak-agaknya pada hari ini. Cuaca dalam keadaan tidak cerah, hujan, Bapak Ibu tetap datang. Kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan ini terutama orang-orang tua-tua kami ya, karena mungkin bisa menjadi alasan hari hujan, mungkin badan kurang sehat, tapi kami tengok ayahanda bunda-bunda tetap hadir pengajian. Kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan orang-orang tua-tua kita ini insya Allah seiring dengan bertambahnya usia, bertambah pula ketaatan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kita hormati dan muliakan guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, imam kita yang duduk bersama kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan duduknya orang-orang alim bersama kita menambah keberkahan majelis kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ketua Mushola Thayyibah bersama perangkat-perangkat tak dapat disebut satu-satu. Sebagaimana yang sering kita sampaikan, jadi pengurus masjid, jadi pengurus mushola itu tak ada gaji, tak ada honor, tapi mau mengurus umat, mau mengurus masjid, mau mengurus mushola, maka balasannya membana masjidan, kata Nabi. Siapa orang yang membangun masjid, membangun itu bisa 2. Yang pertama memang dia membangun fisiknya, tapi ada orang dia tak belikan karpet, dia tidak belikan semen, dia tidak berbagi seng, dia tidak membelikan kipas angin, tapi pikirannya yang selalu bekerja. Bagaimana supaya Mushola Thayyibah ini ada pengajian, ibu-ibunya tetap semangat, jamaahnya tetap semangat. Itu pun disebut dengan membangun masjid atau mushola. Apa balasannya? Masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kita hormati dan muliakan ibu-ibu yang juga hadir ramai pada malam hari ini. Insya Allah kalaulah agak-agaknya nanti kata Nabi yang akan menjadi pemimpin bidadari-bidadari di surga itu nanti adalah perempuan-perempuan solihah. Inilah agak-agaknya ibu-ibu yang hadir nilai insya Allah akan menjadi besok bidadari-bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Kecil tak tersebut nama, besar tak pula terhimbau gelarnya. Insya Allah yang hadir malam ini semua kita hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Ini kalau kita mengaji sampai 3 macam kolo kamera di muka awak grogi awak. Rasa-rasa artis pula awak. Apa Ibu yang dimuliakan Allah, tapi hidup kamera kan lain. Kan tak gaya-gaya aja nah. Ada sebagian gaya aja. Boleh tak itu? Nah ini hidup ini nanti akan diupload. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Live. Oh, live pula. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, malam tu ada pula snacknya. Tidak, mengaji saja. Mengaji saja. Tidak mana tahu kalau ada snack ngaji tak boleh panjang. Tapi kalau tidak ada snack tak masalah. Apa Ibu yang dimuliakan Allah, Ikrimah namanya. Ikrimah punya guru namanya Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas inilah salah satu orang yang bertuah hidupnya. Kenapa bertuah hidupnya? Dari kecil lagi dia sudah didoakan oleh Nabi. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Nanti Bapak Ibu boleh cek di Google, ketik doa Nabi kepada Abdullah ibnu Abbas, keluar doa ini. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan anak ini dalam agama, kemudian jadikan dia orang yang ahli dalam Al-Quran.
paham dia dengan Al-Quran. Betul, umur 15 tahun Abdullah ibnu Abbas ini sudah selevel ulama lah, sudah alim, sampai di zaman Umar ibnu Khattab menjadi khalifah, menjadi pemimpin, Amirul Mukminin gelarnya. Apa kata Umar? Kalau ada di antara kalian ingin tahu, ingin banyak kenal, ingin mengerti dengan agama ini, tanyakan kepada anak muda ini, kata Umar ibnu Khattab. Siapa dia? Itulah dia, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Biasanya kalau Abdullah ibnu Abbas meriwayatkan hadis Nabi, disebut di ujungnya radhiyallahu anhuma. Kenapa? Radhiyallahu anhu satu, radhiyallahu anhuma dua, lebih dari itu radhiyallahu anhum. Kenapa disebut radhiyallahu anhuma? Karena ayahnya juga dimuliakan dan diridhai oleh Allah. Siapa ayahnya? Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas itu beradik kakak dengan ayah Nabi, namanya Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini anaknya banyak, 15 laki-laki, 10 laki-laki, 5 perempuan. Cuma 5 terkenal anaknya karena kisahnya ditulis oleh orang. Ayah Nabi Abdullah, kisahnya ditulis orang. Kemudian Hamzah bin Abdul Muthalib, kisahnya ditulis orang. Kemudian Abu Talib, ayahnya Sayyidina Ali, kisahnya ditulis orang. Kemudian lagi ini dia satu yang hari ini tak ada yang tak kenal dengan dia, namanya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, dikenal dengan Abu Lahab, kisahnya ditulis orang. Satu lagi siapa anak Abdul Muthalib yang terkenal? Abbas bin Abdul Muthalib. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ikrimah nama muridnya bertanya kepada gurunya Abdullah ibnu Abbas, ayunza'ul iman, apakah iman itu bisa lepas? Apakah iman bisa lepas? Dijawab oleh Abdullah ibnu Abbas dengan menjalinkan jari jemarinya. Iman itu seperti ini, kata Abdullah ibnu Abbas. Dalam badan kita iman itu seperti ini, masuk dia ke dalam badan. Tapi ketika engkau berbuat maksiat, dilepaskannya jarinya itu, iman itu lepas dari badan. Ketika engkau berbuat dosa, iman itu lepas dari badan. Ketika engkau sedang transaksi riba, iman itu lepas dari badan. Ketika ada orang yang berbuat ingkar, macam-macam lah dosa maksiat, pada saat itu iman lepas dari badan kita. Ketika engkau beristighfar, ketika engkau bertobat, ketika engkau kembali menunaikan sholat, ketika Quran kembali engkau buka, pada saat itu iman masuk lagi ke dalam badan, kata Abdullah ibnu Abbas. Bapak Ibu, kira-kira malam ini iman sedang masuk dalam badan kita atau sedang lepas? Sedang masuk, insya Allah. Makanya pengajian ini penting. Untuk apa? Duduk kita di majelis ilmu macam ini, itu kita dalam rangka memasukkan iman ke dalam badan kita. Karena iman itu kata Nabi, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu yazid, naik, wa yanqus, turun. Kapan iman itu naik? Bitaati, dengan ketaatan. Kapan iman itu turun? Bil maksiati, karena maksiat. Kita sekarang sedang taat kepada Allah, habis sholat isya tegak lagi 2 rakaat ba'diyah. Siapa orang yang menunaikan 12 rakaat sehari semalam, kata Nabi, maka disiapkan oleh Allah tempatnya di surga. 12 rakaat sehari semalam.
Hadis satu lagi 10. Mana yang 12 dulu? Masih ingat? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. 12. Tapi yang pakai hadis riwayat yang lain, yang pakai 10 itu dipukul rata semuanya 2. Yang 4 sebelum zuhur tadi jadikan 2. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Jangan tinggalkan ini Bapak Ibu. Kenapa? Kata Nabi, siapa yang menunaikan 12 rakaat atau 10 rakaat, disiapkan Allah tempatnya di surga. Dan disiapkan. Kita disiapkan orang tempat parkir aja senang kita. Pak Ustaz, ya Ustaz kemari sama aku, kamu isi ceramah di Lubuk Sikaping. Sama aku Ustaz kemari, insyaallah Joto. Nanti Ustaz parkir di halaman masjid bagian kanan. Udah kami siapkan. Kami buatkan di sini tulisan parkir Ustaz. Senang kita. Parkir mobil aja disiapkan orang senang. Apalagi tempat parkir kita besok di surga sudah disiapkan Allah. Hari intinya malam hari ini, lepas lagi dari sholat 2 rakaat habis isya tadi, Bapak Ibu tak balik dulu. Untuk apa? Mendengarkan tausiah. Insya Allah malam ini iman sedang masuk ke dalam badan kita. Kenapa iman ini mesti kita bicarakan? Karena dia yazid wa yanqus. Ada satu lagi yang akan selalu membuat iman kita ini bagaimana turun. Namanya jin. Ini cerita jin ini jangan pula kita takut. Karena ada dalam Quran. Jin, setan, iblis. Itu kadang banyak ibu-ibu masih ragu, Ustaz, apa bedanya jin, iblis, setan? Apa bedanya? Nama kelompok besarnya, nama komunitasnya jin. Jin itu ada 2. Yang satu baik, taat pula kepada Allah, namanya jin Islam. Kenapa disebut jin Islam? Islam artinya selamat, karena jin yang itu juga selamat ya. Kenapa selamat? Karena dia juga ibadah, karena dia juga taat kepada Allah. Macam mana ibadahnya jin itu Ustaz? Tak payah dicari tahu. Ya, aku sibuk lagi memikirkan jin itu bagaimana sholatnya ya. Dia punya dunia sendiri, dunia lain. Nah, pokoknya ini taat kepada Allah. Satu lagi ada jin yang kata orang kalau tadi jin Islam berarti ini jin kafir. Berarti ini jin yang ingkar kepada Allah. Jin yang ingkar kepada Allah, jin yang jahat inilah yang disebut induk samang gadangnya iblis. Nah, itu dia. Komunitasnya jin, tapi dia terbagi 2. Ada yang jin Islam, ada yang jin kafir. Komunitasnya jin kafir, jin yang jahat ini, namu induk samangnya, namu ketua gadangnya iblis. Iblis kok, itulah nan banyak karyawan-karyawannya turunan ke bawah. Itulah dan kita kenal dengan banyak namanya. Malamku kita kaji tentang beberapa nama jin, nama iblis, nama setan yang akan selalu menggoda kita. Nah, pula iman buku Pak Ustaz lebih banyak turunnya daripada naiknya. Barangkali bisikan malaikat rahmat di sebelah kanan kalah oleh godaan jin. Yang pertama namanya jin Qarin. Siapa namanya Bu? Jin Qarin. Lain tak ada ibu punya laki Pak Qarin. Nah, alhamdulillah. Jin Qarin. Qarin yang selalu mendampingi awak.
Apa kerjaan jin korin ko Pak Ustaz? Setan korin ko apa kerajonyo? Mulai dari kita lahir sampai kita meninggal, awak akan selalu diikuti oleh jin korin. Makanya jangan pula kita pede. Awak Pak Ustaz semuanya jamaah dah 2 tahun tak berhenti. Awak tak ada digoda setan. Betul? Salah. Karena setan itu menggoda kita sampai kapan? Madamat arwahuhum fi ajsadihim, sampai nyawa berpisah dari badan, barulah setan itu berhenti menggoda awak. Jadi kalau ada Pak Ibu mengaku lu tidak digoda setan, berarti Pak Ibu lah mati. Orang lelah mati yang tidak digoda jin dan tidak diperdaya setan. Cuma ada masanya jin, setan, iblis itu jadi kuat, ada masanya melemah dia gara-gara kita. Tapi jangan katakan dia berhenti menggoda. Nah, bahkan ada namanya jin korin yang selalu mengikut awak kemana-mana. Memanglah mengikut awak itu ada 2. Yang pertama kiraman katibin. Kiraman karomah artinya mulia. Katibin yang selalu mencatat. Di malaikat selalu mencatat, betul. Dikasih tahu, dibagi tahu oleh guru-guru awak dulu. Siapa namanya yang mencatat baik-baik? Atid, Rokib ya. Yang buruk-buruk, Atid. Cuma itu tidak ada dalam Quran. Hadis mungkin ada. Nah, cuma namanya malaikat dan ada dalam Quran kiraman katibin. Malaikat mulia yang selalu mencatat kita. Kira-kira malamku dicatat tak kita sama malaikat? Dicatat. Apa amal kita kini kau Pak Ustaz? Man kharaja fi talabul ilmi, kata Nabi. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa saja orang dan keluar rumah untuk menuntut ilmu, wa huwa fi sabilillah, maka dalam catatan malaikat dia sedang berjihad di jalan Allah. Hatta yarji'a, sampai pulang ke rumah masing-masing. Jadi kita buat pengajian macam ini, pengajian subuh, pengajian maghrib, pengajian malam, habis isya. Ini dalam catatan malaikat al-jihadu fi sabilillah. Kita sedang berjihad di jalan Allah. Mati yang paling hebat mati berjihad inilah. Karena disebut nama matinya mati syahid wasyuhada. Ada kumpulan nanti di hari kiamat itu. Yang pertama minan nabiyina, kumpulan para nabi dan rasul. Yang kedua wasiddiqin, kumpulan orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Ada rombongannya nanti. Kemudian siapa lagi? Wasyuhada, kumpulan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, lalu mereka mati dalam perjuangannya itu. Jadi jangan katakan berjihad mati syahid itu hanya orang-orang yang angkat senjata, Allahu Akbar, maju ke medan perang terus dia gugur. Tak salah juga. Kalau memang membela agama Allah, kalau memang menolong saudara-saudaranya yang ditindas macam ke Palestina. Tapi andai kita tak sanggup seperti itu, datang pergi pengajian, kata Nabi, hadisnya sahih. Man kharaja fi talabul ilmi, siapa saja orang yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, wa huwa fi sabilillah, maka sama dia dengan berjihad di jalan Allah, hatta yarji'a, sampai dia balik ke rumahnya masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahkan di hadis yang lain, orang yang mati syahid. Nah, tadi siapa lagi rombongannya? Minan nabiyina, rombongan para nabi dan rasul. Wasiddiqin, rombongan orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Wasyuhada, rombongan orang-orang yang mati syahid. Wassalihin, rombongan orang-orang yang saleh. Nah, masuk mana kira-kira kita nanti? Dari ompek kok tidak ada agak ciek. Dan pertama tidak mungkin, karena kita bukan nabi, bukan rasul. Lain ada orang istimewa aku nama mengaku nabi. Lain tak. Mau dulu tinggal di Batam, heboh kami satu kali karena ada orang mengaku nabi, namanya Cecek.
Nabi cecep. Mana apa cecep kalau kesamaan namu? Nah, makanya Malaysia tuh ketat. Ustaz Caniago kami undang ke Malaysia, tapi tolong dikirim kitab-kitab yang Ustaz baca, tolong dikirim ijazah, tolong dikirim video-video ceramah. Kami seleksi 6 bulan menanti baru dapat surat dari dari Kemenak, boleh masuk. Begitu. Makanya tak ada nabi palsu di Malaysia itu, jarang kita dengar kan? Selektif. Kalau di awal kadang sekali setahun muncul nabi berdua, tangkap sama polisi. Itulah hebatnya polisi Indonesia, kok bisa menangkap nabi dan malaikat Jibril. Ada dulu lihat Eden kan bukan nabi, ngaku malaikat Jibril dia malah. Kalau ditangkap sama polisi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali. Orang yang mati syahid itu, kalau dia mati dapat 3 bonus kata Nabi. Yang pertama, tak merasakan sakitnya sakaratul maut. Yang kedua, tidak merasakan adanya azab kubur. Yang ketiga, besok di hari kiamat tak ada hisab, langsung masuk surga bersama Rasulullah. Alhamdulillah. Itu kita malam hari ini dalam catatan malaikat. 1, tapi ada juga jin korin yang selalu mengikuti kita. Yang lebih parahnya, awak mati, jin korin tak mati. Jin korin tak mati. Dialah yang punya kerja. Di kampung aku dulu di Sejunjuang, meninggal siang, kuburkan sore, pagi orang pergi manakiak kota, nampaknya melo-elo kain kapan keluar. Yang terjadi sesudah itu hebohlah nenek-nenek mama, nampaknya ibu harus datang gitu ke situ bawa sesajen apa-apa itu. Padahal itu kerjaan jin korin, bukan orang yang tadi memang udah dikubur terus keluar lagi. Tengoklah kitab Ruh yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Orang kalau sudah mati, 3 tempat ruhnya. Yang pertama, ruh orang yang baik-baik, yang soleh, solihah, rajin pengajian, menjaga supaya tidak tercebur kepada perbuatan dosa dan maksiat. Seandainya dia tercebur gimana? Dia kembali bertobat kepada Allah. Orang-orang seperti ini kalau mati, ruhnya itu ditaruh Allah di Illiyin, tempat tinggi, mulia, suci, agung. Illiyin. Tapi kalau ada orang yang diajak bertobat nggak mau, diajak berbuat baik nggak mau, diajak pengajian tak mau, diajak berjamaah ke masjid musola tak mau, dalam keadaan bergelimang dosa dan maksiat dia meninggal, dia mati, dia wafat. Ruh orang yang jahat-jahat, yang ingkar-ingkar, yang buruk-buruk, maka tempatnya, ruhnya ditaruh di mana? Sijjin namanya. Tempat yang hina, kotor, bau, busuk. Yang ketiga, Allah punya kuasa mengembalikan ruh kembali kepada jasad dalam kubur untuk merasakan azab dan nikmat. Di ruh itu 3. Jangan pula takut. Ini kerjaan jin korin nih di kampung aku dulu. Adalah satu bentuk makhluk, ada yang menyebut musang besar, ada yang menyebut harimau, masuk ke dalam kandang ayam. Orang heboh, apa tadi itu? Malam anaknya bermimpi. Yang masuk malam tadi ke kandang ayam itu ayahnya. Ada tuh anaknya pagi, ayah kironya datang malam tadi ke kandang ayam kami. Ayah katanya lapar, macam-macam. Inilah kerjaan jin korin. Ya, ada misalnya dulu desa seketek dari kampung aku ke sini. Si Anu tuh dah tinggal 2 bulan yang lalu, tapi nampak sama orang duduk lo sambil menonton bola. Nampak? Ini yang heboh. Itulah kerjaan jin korin untuk merusak, mengacaukan akidah kita. Akhirnya orang jatuh dalam perbuatan syirik.
Nah, namanya jin korin. Jin korin ini gimana? Dia memang dah ditugaskan untuk kemana awak nyupai, tapi apakah dia kuat atau lemah? Itu tergantung dengan. Makanya kata Nabi, 3 yang tak bisa digoda oleh setan. Mana yang 3? 1, aku sendiri, kata Nabi. Nabi Muhammad tak bisa setan menggoda. Yang kedua, Umar, kata Nabi. Umar, kalau engkau lewat di jalan ini, setan akan mencari simpang yang lain. Itu Umar. Aduh, Pak Umar sih kok. Enggak. Nah, ibu ada lagi Pak Umar. Alun, carilah. Yang alun Pak lagi ya. Nah, Umar bin Khattab. Ada Umar Cilai, Umar bin Hisham. Itu Abu Jahal tuh. Abu Jahal tuh gelar, nama aslinya Umar bin Hisham, bukan Umar itu. Umar bin Khattab, sahabat Nabi. Umar, kalau engkau lewat di simpang ini, supaya tiba awak di Thaibah, kau bisa beberapa simpang kan? Bisa. Kalau masuk dari simpang situ, berarti setan lari ke simpang sini. Itu hebatnya Umar. Kalau awak sarute itu setan kadang-kadang. Nah, awak di sini jauh setan. Nah, itu Umar. Yang ketiga, siapa yang tak bisa digoda oleh setan? Orang-orang yang ikhlas, kata Nabi. Ikhlas, kholaso, susu kambing yang murni bersih, belum tercampur oleh apapun. Itulah agak-agaknya kholas, bersih, ikhlas, tak ada sedikit pun kesyirikan di dalam hatinya. Semuanya lillah, karena Allah. Jadi orang-orang yang macam itu payah jin korin untuk menggodanya. Jin korin itu ada, tapi lemah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama namanya jin korin. Yang kedua, siapa setan yang menggoda awak Pak Ustaz? Setan ini kuat, ada masanya kuat, ada hebat juga dia. Namanya ifrit. Aku cerita tentang setan yang lain, jin yang lain, namanya ifrit. Ibu lain nak ada punya lagi Pak Ifrit. Nah, korin nak ada, Ifrit nak ada. Apa-apa, kenapa dibagi tahu nama-nama jin setan kok? Supaya bisa agak-agak mencari minantu. Saudara, mama, papa, ikut calon kakak. Siapa namanya? Ifrit. Jin. Makanya jangan sampai salah. Korin, jin. Ifrit, jin. Ifrit kod bilo dulu adonyo. Namu ko mulai awak tahu di zaman Sulaiman. Seperti ini mungkin awak mengaji tentang ifrit kod supaya awak tahu jin itu hebat, tapi kalah oleh yang lain. Cerita kita sekedar ifrit. Ketika Nabi Sulaiman, ini panjang ceritanya kok, kita pendekkan saja. Nabi Sulaiman kan ingin membuat kejutan kepada Ratu Bilqis. Kata Nabi Sulaiman, itu Ratu Bilqis sebentar tiba di istana gitu. Dia diundang dengan Nabi Sulaiman, tiba burung hudhud. Begitu cerita dalam Quran. Ada ke burung hudhud, Sulaiman, itu ifrit yang kau undang. Hebatnya Sulaiman ini mengerti bahasa binatang. Jin, binatang ngerti. Bahkan pasukannya Sulaiman ini kan raja di raja di Palestina kekuasaannya dulu. Ini tahu bahasa semutnya tahu. Ini menarik juga kisahnya tuh. Sulaiman ketemu semut. Berhenti, kata Sulaiman. Kenapa berhenti Sulaiman? Ambo mendengar Pak RT, Pak RW nya sapu di ujung sinan, katanya warga Ambo masuk ke dalam lubang. Sulaiman dan pasukannya mau lewat, bawa mati diinjak. Kata Sulaiman, stop, berhenti. Ambo menengok kekacauan ada di muka, mereka ketakutan, biarkan mereka masuk dulu ke dalam sarangnya. Nabi Sulaiman punya pasukan, tidak hanya manusia, tapi jin-jin, binatang-binatang.
tunduk dalam kekuasaan Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, ini Bilqis dah mau sampai laporan dari burung hudhud. Kata Sulaiman, ampun dia membuat kejutan untuk Bilqis. Bilqis bukan raja pulau di Yaman, satu negeri namanya Sabah. Ceritanya ada dalam Quran ya. Nah, kata Nabi Sulaiman, supaya Bilqis mudah beko diajak kepada Allah, tentu awak harus membuatnya takjub dulu dengan awak. Ada kira-kira membuatnya takjub dengan awak. Karena ada Nabi Sulaiman, Bilqis terkenal inyo seorang padusi, seorang ratu yang berkuasa di negeri yang besar. Nyo sanang jo kursinya. Namanya raja kan tentu ada kursi singgah sana, senang. Kata Nabi Sulaiman, ampun nyo sabalun Bilqis tiba di situ, kursinya lebih dulu sampai. Jarak Palestina ke Yaman 3.000 kilometer. Sebulan 2 bulan orang naik onta baru sampai. Kata Nabi Sulaiman, dikumpulkan bala tentaranya. Kata Nabi Sulaiman, adakah di antara kalian wahai bala tentaraku yang sanggup memindahkan kursi Ratu Bilqis dari Yaman ke Palestina sebelum Bilqis sampai? Nyuladake. Ada yang sanggup? Ada. Angkat tanganlah nyo. Qala ifritum minal jin. Berkatalah Ifrit dari bangsa jin. Kata Ifrit, ana atika bihi, ambo bisa Sulaiman. Kata Sulaiman, secepat apa? Sebelum engkau tegak dari tempat duduk. Tengoklah. Sebelum Sulaiman tegak dari tempat duduknya, itu kursi Bilqis dah sampai di situ. Lalu hitung-hitung dari duduk ke tagak makan waktu sampai detik paling lama. Bayangkan 3.000 km jaraknya dari Yaman ke Palestina, bisa nyo pindahkan kursi Bilqis itu sampai detik. Hebat tuh. Tapi kalah jin Ifrit ini oleh siapa? Nabi Sulaiman belum puas. Awak belum puas, kata Sulaiman. Adakah yang lebih cepat dari Ifrit ini? Ada tak? Ada. Angkat tangan dia. Namanya Asif bin Balkhiyah. Kata Asif, bukan jin, bukan binatang, makhluk manusia sama macam itu. Kata Asif, ambu bisa lo wahai Sulaiman. Bisa engkau lebih cepat daripada Ifrit ini wahai Asif? Kata Asif, insya Allah. Secepat apa engkau bisa memindahkan kursi Ratu Bilqis dari Yaman ke Palestina? Dari Sinan jauhnya, kata Sulaiman, kamari secopek aku. Ajak Asif, sebelum matamu berkedip. Mana copek? Dari Sulaiman dari duduk kataga atau sebelum Sulaiman berkedip? Begitu Sulaiman berkedip, tiba kursi langsung. Itulah kadang yang orang yang tak mengaji, apa kata dia? Itu Al-Isra ayat 1 itu kerjaan Muhammad itu. Mana mungkin masa setengah malam, sepertiga malam saja. Itu Nabi Muhammad katanya dari Makkah ke Palestina, naik ke Sidratil Muntaha, balik lagi ke bawah. Seperempat malam, mana mungkin? Jadi orang tak ngaji. Kalau dia tahu cerita tentang Asif bin Balkhiyah, sanggup memindahkan kursi Ratu Bilqis dari Yaman ke Palestina sekedip mata Sulaiman. Kalau Allah berkehendak, apa ujung surah Yasin kita baca? Kun fayakun. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama nama jin itu qarin, akan lemah dia. Awak jadi nabi tak mungkin. Awak tak lo Sayyidina Umar. Dan nomor 3 masih mungkin kita dapat apa itu? Menjadi orang yang ikhlas. Ya, jadi sandarkan segala perbuatan ibadah awak, amal soleh awak kepada Allah. Lemah jin Pak ini. Kemudian apalagi Ifrit itu memotivasi awak. Rupanya sehebat-hebat orang minta tolong ke jin ke setan. Kan banyak orang minta tolong ke jin ke setan kan. Asif sudah mengalahkan kehebatan jin dulu.
namanya ifrit. Kemudian yang ketiga, kita malam ini ngaji tentang masalah namun jin setan kompat aja. Ompe aja namun jin setan kompat lah banyak. Kamu sampaikan 4 aja karena waktu awak tidak banyak. Ada ustaz lain menyampaikan 8 ustaz karena waktunya 2 jam. Itu banyak yang bisa terbahaskan. Nah, yang ketiga nama jin setan itu walhan namanya. Siapa namanya Bu? Walhan. Nah, ini ya. Qarin, ifrit. Qarin, ifrit ada dalam Quran. Walhan dalam hadis. Walhan, apa kerjaan walhan? Walhan kerjaannya menggoda, mengganggu, mengacaukan pikiran, membuat orang ragu dengan wuduknya. Jadi setan dan khusus menggoda awak dalam keadaan berwuduk. Aduh lucu jenisnya. Namanya walhan. Akar racunnya Pak Ustaz membuat awak raso-raso batal wuduk nan Allah awak ambil tadi. Nan paling ngaco tak jadi ketika sedang sembahyang, sedang sholat. Pernah nggak Bapak Ibu sedang sholat terus tiba-tiba merasa tak kantui? Aco ya, rasa-rasa tak kantui, rasa-rasa buang angin. Aku sering mau sampaikan di banyak majelis, jangan batalkan sholat. Kata lagi, jangan batalkan sholat sebelum ada 2 bukti. Jangan main batalkan saja. Kenapa ibu batalkan sholat tadi? Rasa-rasa buang angin Pak Ustaz, rasa-rasa tak pakai. Baru awak batalkan sholat awak ketika merasa awak buang angin kalau ada 2 bukti. Fikihnya begitu. Yang pertama, kalau ada bunyi. Yang kedua, kalau ada bau. Ada bunyi? Enggak. Bau? Enggak. Bunyi ada? Enggak. Bau ada? Enggak. Itulah karajo walhan dan maniuk-niuk iku awak di belakang. Serius itu ya. Kalau pun agak kesan berlelucon, tapi begitu. Itu karajonya banyak. Jadi awak rasa-rasa buang angin. Padahal tuang ngoknya walhan. Maniuk-niuk iku. Hati-hati. Aku pengalaman sholat tarawih. Kebetulan aku berceramah di masjid itu terlambat tiba oleh hujan. Kamu sholat agak di belakang sekali. Apa ada di samping kamu? Tiup sebentar. Batal dulu. Masuk lagi, batal lagi. Mau tanya, Pak, kenapa bolak-balik? Rasa-rasa buang angin Pak Ustaz. Rasa-rasa tak pakai. Sebelum ada 2 bukti. Bukti pertama bunyi, yang kedua bau. Tapi kalau ibu sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Nah, dulu nggak bunyi segini. Berarti yo tuh. Ya. Hah? Aduh, Pak ya. Aduh. Nah, atau bunyi tak ada. Bunyi tak ada. Tapi baunya minta ampun Pak Ustaz. Masalah bau hati-hati. Awak dalam sholat jamaah itu pastikan dulu. Misalnya bunyi tak ada tanda. Tapi bau luar biasa. Jadi ibu tinggalkan sholat ibu. Pastikan dulu itu aroma kentut ibu atau enggak. Ibu kan tahu aroma kentutnya kan. Nah, masalah sekarang pun nggak tahu. Aku aromanya lemon, lavender, apa? Nah, maka dalam sholat jamaah bau kan dulu. Iku rasa-rasanya ndak aroma kanti ambur. Iku aroma kanti awak hati yo. Itulah agak-agaknya ya. Kerjaan siapa? Ada jin, ada setan yang khusus untuk itu. Walhan namanya. Makanya tidak dapat sholat khusyuk. Bekerja sama dengan setan berikutnya namanya khanzab. Lah bisa ibu mencatat di rumah tuh, jangan sampai datang ke rumah calon menantu namanya dari kau ya. Qarin, ifrit, walhan, khanzab. Nah, hati-hati.
Nah, engkau kok kamu cari calon carilah, tapi jangan pacar-pacaran. Kok adonan nampak kok ke rumah kenalkan semua mah. Tapi namanya jangan ikut ya. Siapa baca namanya? Korin, Ibrit, Walhan, Hanzab. Hanzab khusus menggoda orang sholat. Dari awak sedang sholat kok adonan jinnya, adonan setannya yang khusus menggoda. Namanya Hanzab. Hanzab apa kerajonyo? Mengingat-ingatkan sesuatu yang tadi tidak teringat sama sekali ketika takbir sudah diangkat. Contoh, Allahu Akbar. Kompor lata mati karena itu halun ya. Ingat, Allahu Akbar. Kunci onda lata ambil tadi itu halun ya. Allahu Akbar. Hari Jumat ku anak balik jam berapa sekolah ya? Ingat. Kerjaan Hanzab. Tadi tak ingat. Bakal sama dengan Walhan. Maniuk ikut awak di belakang. Makanya kata Syekh Ramadan Al-Buti, untuk mendapatkan sholat khusyuk 4 langkahnya. Yang pertama, waktu berwudu jangan ngobrol. Tuh. Masih ada bapak mau sholat di satu masjid, batal untuk mau baru untuk pulang di masjid. Enak aja sambil membasuh muka, sambil cuci tangan, ngobrol. Tiba kawan, bangga bapak ji, alhamdulillah, ya masjidnya. Bapak bisnis batang itulah tidak dikirim barang belum dia datang. Dalam keadaan mengecek, ngobrol, dan kepala membasuh juga, dan tadi mau cuci juga, tapi mengecek juga. Makanya untuk mendapatkan sholat khusyuk, kata Syekh Ramadan Al-Buti, 4 langkahnya. 1, waktu berwudu jangan ngobrol. 1. Yang kedua, sahut panggilan azan. Nah, kadang kan orang santai aja azan berkumandang. Awak sahut panggilan azan. Makanya di sebagian tempat dalam keadaan rapat, dalam keadaan diskusi, dalam keadaan ngobrol, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Sahut panggilan azan. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Untuk mendapatkan sholat khusyuk. Yang ketiga kata Syekh Ramadan Al-Buti, kalau nanti Bapak Ibu menemukan cara yang lain, barangkali menurut pendapat ulama yang lain. Tapi menurut pendapat ulama yang satu ini, 4 langkahnya. 1, waktu wudu jangan ngobrol. Yang kedua, sahut panggilan azan. Yang ketiga, jangan tasbih. Tasbih mandatu-datuan jari. Membunyi-bunyian jari. Ada orang kan? Ada yang mana? Begitu. Habis berwudu jangan begitu. Tasbih bagus. Subhanallah, 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 subhanallah. Tasbih membunyi-bunyikan jari. Ada orang sambil berdoa dulu. Masya Allah, subhanallah ya. Habis wudu jangan gitu. Ada orang tidak namun jarinya membunyi, jari kawan dibunyikan. Saking candu. Nah, jangan. Yang keempat, yang terakhir, yang pertama waktu berwudu jangan ngobrol. Yang kedua sahut panggilan azan. Yang ketiga jangan tasbih. Yang keempat fahami bacaan sholat. Memahami bacaan sholat ini ulama terbagi 2. Pertama, yo mengarti awak cie makna atau arti dari yang awak baca. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Contoh, Shiratal Mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus. Ada begitu orang berpendapat. Makanya kata Ustaz Ali Hidayat, bagaimana engkau dapat sholat yang khusyuk sementara apa yang kau baca kau tak ngerti? Tapi kan tak semua kita punya kemampuan untuk itu. Maka pendapat ulama yang kedua, tidak harus mengerti satu-satu bacaannya, artinya. Yang penting disimak yang dibaca.
Kalau imam membaca, simak bacaan imam. Jangan lalai, simak bacaan. Simak itu maksudnya mendengar dengan baik. Kalau sholat seorang Pak Ustaz, dengarkan ahanan kita baca dengan baik. Makanya kan sunnahnya bacaan awak minimal tadanga di telinga awak. Itu kalau awak sholat tadanga di telinga awak. Itu minimal. Karena sebagian orang sholat tak bergerak mulutnya sama sekali. Allahu Akbar. Kenapa tak baca? Baca Ustaz. Kok tak gerak mulutnya? Bacanya di sini. Ya Khabbab, kata orang. Khabbab itu sahabat Nabi yang rajin sholat di belakang Nabi. Ya Khabbab, ya. Engkau kan sholat di belakang Nabi terus, ya. Engkau kalau nengok Nabi sholat, ini nengok Nabi itu menunjukkan waktu sholat mata nyalang. Karena sebagian orang sholat mata pejam. Awak boleh pejam mata sholat jamaah, Pak, kalau mencari di muka awak, kiranya Pak dapat saf 2. Saf pertama pas di muka awak. Pak Pak pejamkan mata, Pak nak mau pejamkan mata puasa karena nampak saya taruh tulisannya coblos nomor. Makanya pergi sholat itu tidak boleh pakai yang bermerek-merek, yang bergambar-gambar yang membuat orang tertarik menendak. Nah, macam ini boleh lah. Berarti tak ada yang membuat orang. Makanya ibu, ini kan tak ada juga. Ada ibu-ibu pakai mukena itu macam pelangi warnanya merah, bisikonya kuning, bisiko. Kawan adik mau belakang macam dari mana ibu kau membagi mukena? Karena mata nengok. Dari mana dalilnya mata nengok waktu sholat? Hadis sahih. Bunuhlah 2 yang hitam sekalipun engkau sedang sholat, kata Nabi. Bunuh 2 yang hitam. 2 yang hitam itu ular dan kalajengking. Masjid Nabi tidak ada keramik, tidak ada semen, hanya tanah, pasir. Kalau hari hujan agak lambok tanah itu seketik, pasir itu seketik, itu binatang-binatang masuk. Tapi ketika Nabi sholat, kata Nabi, kok nampak ada engkau gunan hitam, ular cek, kalajengking cek, atau bisa kiaskan paduan lain, siposan macam-macam lipan. Nampak? Bunuh. Walaupun kau sedang sholat, itu menunjukkan sholat buka mata. Nampak? Coba ibu tutup mata sholat. Takutnya pas ibu sujud, langsung dicium dia ular. Nabi sedang sholat, buka sendalnya sama Nabi. Sahabatnya di belakang buka sendalnya sadunya. Habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berserak-serak sendal nampak dari Nabi. Kenapa kalian buka sendal kalian? Kami tengok engkau buka sendal ya Rasulullah, maka kami buka mulut. Itu menunjukkan sahabat sholat buka mata. Nabi buka sendal. Kata Nabi, ampun tadi sedang sembahyang, sedang sholat, malaikat Jibril turun. Kata malaikat Jibril, Muhammad, itu di selop engkau, di sendal engkau ada najis. Sholat bawa najis batal. Nabi bukalah sendal. Kalian tak ada najis, kata Nabi. Tapi begitulah gambaran sholat buka mata. Kemudian kata sahabat tadi, ya Khabbab, ya engkau kalau nengok Nabi sholat, Nabi itu baca tak bacaan sholat? Aku menengok jenggot Nabi bergoyang. Kalau mengari-ngari jenggot itu menunjukkan bibir bergerak. Bibir bergerak berarti membaca. Jadi jangan diam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maksud dari pahami bacaan sholat, awak menyimak elok-elok dan awak baca. Kalau sholat jamaah lah jadi itu bacaan imam yang jahar al-fatihahnya ayatnya itu dan awak simak. Gitu ya. 4 langkah ini kata Syekh Ramadan Al-Buti, insya Allah mudah-mudahan dapat sholat khusyuk. Jangan ngobrol waktu berwudu. Jangan sahur panggilan azan. Jangan tasbih membunyi-bunyikan jari. Jangan pahami bacaan sholat. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masuk kita yang terakhir. 5 nama setan malam go. Yang terakhir, yang pertama tadi siapa namanya Bu? Korin. Dan kedua Ifrit.
nan katigo warhan, nan kaope khanzab, nan terakhir nan kalimo dasim. Siapa namanya? Dasim. Dasim ku paling memungkinkan tasawuf nama orang di awal. Soalnya namanya Simon. Bauda orang kayaknya supaya pendek tuh siapa Dasim. Maksudnya udah Simon. Nah, jadi perlu dipanggil coba. Dasim. Siapa Dasim itu? Setan yang khusus ada dalam rumah tangga awak. Agar Raja Dasim, bagaimana rumah tangga orang hancur, bagaimana suami istri berpisah, bagaimana anak tak taat tak patuh sama orang tuanya, bagaimana orang tua tak memberikan contoh teladan pada anak-anaknya. Itulah Karajo Dasim. Ibu semangit jo menengok HP apa, curiga ke apa lalu ibu buka-buka WA apa, itu Karajo Dasim. Karena ibu curiga bawaannya. Kenapa tak ada apa-apa? Apa anak berang aja begini? Itu Karajo Dasim. Karena di mana suami istriku kau tangkap, kau cakap, nak ampun, nak rukun. Anak kali mengecek orang gaya, tambah lu kali ke anak. Pokoknya kok hancurlah rumah tangga orang. Dapat hadiah dari iblis, lu samang setan. Dasim namanya. Terakhir sebagai penutup, supaya dasim ku lemah Pak Ustaz. Ini tidak bisa berbuat apa-apa menggoda rumah tangga awak. 3 minimal. Nan pertama, setiap masuk rumah bacolah salam. Ibu kan pulang wak nanti kok. Sebelum masuk rumah baca salam. Ada orang nyelonong aja masuk. Baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kan menjawab itu. Waalaikumsalam. Andai anak-anak tidak ada apa Ustaz? Suami kerajo, ambo pulang rumah sedang kosong. Atau baca salam jo. Awak baca salam bukan karena asbab siapa yang ada di dalam, ada anak, ada cucu, ada suami. Dah. Awak baca salam karena awak tahu dalam rumah awak tu ada jin, ada setan namanya Dasim. Itulah nyonan bakarajo mau rusak rumah tangga awak. Kalau salam kata Nabi dibaca menjelang masuk dalam rumah, Dasim lemah, nyo tak bisa berbuat apa-apa, bahkan nyo kabur lari lintang kukang tunggang langgang. Tapi masuk dalam rumah tu baca salam aja, jangan perlu disabui namanya Assalamualaikum Dasim, tidak usah. Ya, baca salam saya. Satu. Yang kedua, jangan tinggalkan Al-Baqarah kata ulama. Al-Baqarah 2 juz 4 lembar, 2 juz 8 halaman, 286 ayat, minimal sekali sebulan baca Al-Baqarah dalam rumah awak. Al-Baqarah salah satu surat yang ternyata membuat Dasim itu jadi lemah. Suruh anak baca, suruh cucu baca, awak ibu, suami istri baca Al-Baqarah ya, 286 surat yang paling pendek dalam Quran Al-Kautsar 3 ayat. Surat yang paling panjang dalam Quran Al-Baqarah 286 ayat. Nah, yang terakhir sebagai penutup, bagaimana supaya Dasim itu tak bisa kuat, tak bisa menggoda, tak bisa menghancurkan rumah tangga kita. Setiap makan dan minum apa saja dan ada dalam rumah awak, awalilah kata Nabi dengan Bismillah. Kalau ada dulu disiko misalnya maaf, aku pernah membaca Allahumma barik lana satu kali acara makan mungkin. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ustaz, itu kan hadisnya dhaif tuh. Ambo lagi tak lama badan, tak turun tenaga untuk nak menjalinkan karena panik ceramah. Yalah. Memang hadisnya dhaif.
Tapi hadis dhaif boleh diamalkan sepanjang tidak karena empat. Bukan persoalan akidah, bukan persoalan halal haram. Tapi kalau untuk urusan fadhail amal, semangat beramal, ya boleh, tidak ada masalah hadis dhaif. Ya. Yang paling sahih lah, apa yang paling sahih kamakan? Bismillah. Itu sahih hadisnya. Jadi paling minimal, tapi ambo selalu baca dua. Bismillah, jelas. Atau ambo tambah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lepas makan, lepas minum, yang paling sahih hadisnya apa? Alhamdulillah. Tapi ditambah oleh ulama, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ya boleh, tidak ada masalah. Ya. Intinya apa? Mau makan, mau minum di rumah awak, awali dia. Tidak terangan nak dia awak baca. Nah, lo baca bismillah. Baca bismillah dulu. Untuk apa? Supaya dasim indah ikut makan je minum bersama awak. Nah, itu dia. Ya, jadi cara melemahkan dasim, tiga. Masuk rumah baca salam, jangan tinggalkan Al-Baqarah minimal sekali sebulan. Kemudian setiap makan dan minum, bacalah bismillah. Itulah kaji kita pada malam hari Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ala barapu nama jin setan 5. Qarin, Ibrit, Walhan, Hazab, Dasim. Oke, sebelum awak tutui, awak lagi kesempatan hanya jawab. Nah, silakan Mama. Silakan. Apa kan setelah baca Al-Fatihah itu kan baca ayat. Iya, Mak. Sebagian apakah apa ditanya kan, mana yang terbaik ayat itu menjadi baca itu ayat yang panjang atau yang pendek? Pendek. Karena kondisi nilainya itu, nilainya yang mana yang terbaik? Iya. Oke. Terima kasih. Coba ulang balik Mama. Supaya dengar ibu-ibu. Jadi begini Ustaz, kalau kita kan setelah Al-Fatihah kita baca ayat. Iya, Mak. Apakah kita baca ayat panjang kah atau baca ayat pendek? Iya, Mak. Yang kira-kira nilai yang terbaik di sisi Allah itu yang mana? Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Mama. Bagus pertanyaan beliau. Aku panggil Mama kebetulan dek sesuku ya. Mama Ambo. Mana yang paling elok Pak Ustadz, membaca ayat panjang atau pendek sehabis Al-Fatihah? Nan pertama, membaca ayat sesudah Al-Fatihah hukumnya sunnah. Mesti dulu. Aku satu kali agak tahu kawan, copek banget Ustadz supaya banyak copek sholat naik MPM ke Jakarta. Kebetulan berhenti itu kan sebentar kan. Waktu sembahyang, sebentar sembahyang. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Iftitah mana? Iftitah tak pakai. Walaqadin amin, Allahu Akbar. Ayat mana? Ayat tak pakai. Kenapa? Darurat. Karena iftitah dengan ayat sesudah Al-Fatihah sunnah, Al-Fatihah wajib ya. Nah, sekarang membaca ayat sesudah Al-Fatihah itu nan panjang atau nan pendek? Mana yang lebih elok? Situasional. Kalau jadi imam, kondisional, situasional, relatif. Maksudnya sunat hukumnya imam sebelum memulai sholat tengok jamaah ke belakang. Pokoknya imam itu tidak boleh penakut. Imam tidak boleh lemah mental. Karena jamaah itu kan tajam-tajam matanya kan cari imam kan. Cari dulu tajam dulu pada itu tapi saya imam boleh. Imam tidak boleh. Rawat dan luruskan soft. Bahkan ada satu tampik dulu di daerah Lampung ada ke imam itu. Rapat dan luruskan soft. Simpan batu cincin. Musim-musim batu dulu mah, kamu sampai gini masih awet sih. Dan 5, alhamdulillah ya. Merek itu posat kasih orang. Dia enggak mau bandingin. Nah, tapi kok musim-musim dulu deh, mahal besar. Ayolah, jangan. Mau pakai sampai gini.
Kenapa disuruh menyimpan batu cincin? Iyalah Ustaz, ketika jari diangkat itu kau sana, para cincin. Aku cek kawan sekolah, lu sungai dong. Kecubung Kalimantan. Simpan batu cincin. Imam mesti punya mental. Minimal imam nengok rapat dan luruskan soft sambil nengok jamaah. Maksud imam ayat nan kadibaco la ado dalam kapal awak. Maksudnya apa? Kalau nan tagak di belakang awak tu anak-anak muda, bacalah ayat 1 rakaat 1 juz. Tungkai do kue, butisnya kokoh. Bacalah. Tapi kalau nan di belakang awak tu nan lah dintai-intai malaikat maut. Inna a'tainakal kautsar. Cukup. Dia sampaikan ke ujung maksudnya ya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Imam bukan hafiz Quran kan? Kok inna a'taina ayatnya? Imam itu arif. Baca ayat panjang bukan karena mentang-mentang kita hafal Quran. Dah. Nabi mempercepat sholatnya. Kata sahabat, ya Rasulullah, aku akan coba awak sholat ini rasanya beda dengan sebelumnya. Tidakkah kalian dengar tadi ada anak kecil menangis di belakang, kata Nabi? Anak kecil nangis. Tahukah kalian bagaimana perasaan maknya? Ibu anak ke surau. Menangis anak ibu ketika rakaat kedua. Padahal sholat isya masih ada 2 rakaat lain. Ada 2 rakaat, kok kacau perasaan awak kan? Anak menangis. Kata Nabi, anak menangis tadi itulah membuat aku capek sholat aku. Wah, perasaan amaknya. Arif, bijaksana. Jadi kalau ditanya, mana Nabi rancak bacaan panjang atau nan pendek masalah ayat? Sebagai imam, situasional, kondisional, relatif. Arif dan bijaksana. Ayat sepanjang-panjang kali baru dibaca, jamaah mengutuk-utuk di belakang dan kamati copek lah imam tu. Aduh, ayat panjang. Kaki nama geretek. Pernah Pak kejadian true story kisah nyata. Apa tu ya rasa murad selayang loh. Ya imamku panjang macam tu bayar duduk ya Pak tu terserah imam selah. Kita kuat daripada pingsan. Tapi kalau sholat sendiri, Nabi sampai bengkak kakinya. Itu menunjukkan Nabi itu tagak lamu. Kalau banyak hafal ayat dan panjang, ajak dan panjang. Tapi situasional, aku tak baca ayat kita di kalau NPM menunggu. Tapi kalau awak sholat di rumah, santai, enjoy, angin sepoi-sepoi, sholat. Awak sholat seorang, Nabi sampai bengkak kakinya. Sujudnya Nabi itu lama. Tapi cari-cari karena ada orang sujud lama pas jago kunang-kunang mata ya kan. Awak kalau bisa lama-lama. Nabi itu sampai lama sujudnya. Dicubit di Aisyah. Cubit. Habis sembahyang ditanya oleh Nabi, kenapa kau cubit aku tadi Aisyah, istriku? Aku kira kau lah sakratul maut ya Rasulullah. Dia saking lamanya. Macam tu ya. Jadi macam tu jawabannya mak. Tapi ayat tak wajib. Kok pendek ayat? Ya tak ada masalah. Panjang ayat, alhamdulillah. Ini untuk urusan itu sebetulnya ya itu jawabannya. Ya mak ya. Oke. Silakan ibu. Ya. Untuk sholat yang pakai mic itu. Oke. tanya satu Ustaz. Ya. Untuk sholat yang 3 dan 4 rakaat. Rakaat pertama dan kedua kita membaca sesudah Al-Fatihah ayat pendek. Rakaat ketiga atau keempat sesudah Al-Fatihah langsung kita rukuk. Apakah boleh pada rakaat ketiga atau keempat itu kita juga membaca ayat pendek? Baik. Terima kasih Ustaz. Sebetulnya pertanyaan ibu bagus ya. Ini tentu jadi pemikiran juga. Ustaz, kalau dalam sholat yang 3 rakaat dan 4 rakaat,
Rakaat 1, rakaat 2, habis Al-Fatihah disunatkan baca ayat. Tapi dalam rakaat 3 dan 4 nggak ada baca ayat. Habis Al-Fatihah langsung rukuk. Andai awak baca ayat apa Ustaz? Sebelum itu pernah nggak kita berpikir bertanya, kenapa sholat subuh itu 2, kenapa sholat asar itu ampe, kenapa maghrib itu 3, kenapa? Jibril sholat, aku sholat, kata Nabi. Jadi bahal cara Jibril mengajarkan Nabi waktu itu, nampak Nabi Jibril sholat, itulah sholat Nabi. Dan bahal Nabi sholat, itulah sholat awal. Nabi contohkan seperti itu. Andai awak baca apa Ustaz? Ya sebetulnya karena itu sunat, kan tidak ada masalah Pak Ustaz. Tapi karena Nabi tak contohkan begitu, tak payahlah buat begitu. Ya, nah gitu jawabannya ya. Nah karena memang dicontohkan Nabi begitu caranya, maka awak ikut begitu. Rakaat 1, rakaat 2, habis itu anu ayat dibaca. Rakaat 3, rakaat ampe, habis Al-Fatihah langsung rukuk. Jibril sholat, Nabi sholat. Nabi sholat, sahabat sholat. Sahabat sholat, tabi'in sholat. Sampailah ke bawah ke awak ini. Ya. Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi. Sholatlah kalian sebagaimana menengok aku sholat. Seperti itu ya. Jadi jangan karena saking semangat rasul-rasul nak puih awak ada Pak Ustaz. Aku banyak kasusku dalam masalah jamak kosor kok Pak. Aku karena dia keluar daerah ya, kan kadang dia rombongan. Itu sebagian rombongan itulah sepakat. Dia macam ke Lubuk Sikaping, ke Medan misalnya naik oto. Kan kita sudah memenuhi syarat boleh jamak kosor. Tapi kata yang sebagian, Ustaz, Rasul-Rasul gue sholat awak ada Ustaz. Kalau zuhur tu nak ampe, asar tu nak ampe. Kita kosor jadi 2 gitu. Ini bukan masalah puas tidak puas. Ini bukan masalah merasa semangat atau enggak. Untuk urusan ibadah ini mesti ada contoh. Kalau memang sudah memenuhi syarat awak, kita pilih dan sepakati dalam majelis ego jamak kosor, sudah. Karena ini hadiah dari Allah, ambil peluang. Gitu ya. Itulah contohnya. Tapi kalau masalah semangat terakhir, namun awak sholat subuh besok 8 rakaat, karena masih segar pagi-pagi kan, tapi tetap 2 kita tunaikan karena memang begitu contohnya. Sallu ra'aitumuni usolli. Begitu Ibu? Oke. Satu lagi Ustaz. Silakan Mama. Terakhir Ustaz. Ya. Kalau kita baca ayat akhir itu kan kita kan baca salam lagi. Di antaranya pernah terdengar kita sebelum baca salam itu sampai bacaan Allahumma shalli ala Muhammad, kita assalamualaikum. Kalau sebagian lagi yang lain ada yang menyampaikan sampai akhir. Apa namanya terakhirnya? Innaka Hamidum Majid. Ya. Baru assalamualaikum. Ya. Kira-kira itu yang mana ya? Baik. Ini tasyahud akhir ya. Tasyahud akhir itu tasyahud awal, tasyahud akhir, bacaan paling minimalnya itu sampai sholawat kepada Nabi Muhammad. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatullillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sah. Sampai situ. Tapi dilanjutkannya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, namanya sholawat Ibrahimiyah. Sholawat kepada Nabi Ibrahim. Mubarak ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sunnah. Yang wajibnya sampai mana? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai situ sah. Kok tabogi awak, kok nak copek awak, baca sedikit. Tapi kalau panjang waktu sempurnakan sampai innaka Hamidum Majid. Tapi kalau tidak sampai ke Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, gimana Ustaz? Batal sholatnya. Ada orang kadang kan At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatun lillah. Bunyi HP-nya. Kok perlu kok pintu masuk kok. Nyo HP itu telantaran campuran nampak nama manggil ini cikok sekali. Langsung ditutup sholatnya. Padahal baru sampai Assalamualaikum ala ibadillahi sholihin. Sampai situ baru ataulah sampai mana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Seangin lay Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tak sabarnya sampai syahadat baru. Itu supaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, batal salatnya. Mazhab Imam Syafi'i. Gitu ya. Jadi paling minimal baca sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dilanjutkan sampai innaka Hamidum Majid, tabaccul sholawat Ibrahimiyah tambah samparono. Contoh ya. Oke, sambung. Cukup? Ibu-ibu ada seorang lain? Ngantuk-ngantuk ya. Nah itulah tetapi disampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lai paham apa ibu cerita kita warahmatullahi. Alhamdulillah. Itu tetapi disampaikan, mohon maaf. Umur alun setahun jagung, darah alun setangkok pinang, pengalaman Jawa sekali. Kok ada salah silap ambo, disusun jarinan 10, ditundukkan kepalonan 1, agi maaf ambo dan sedalam-dalamnya. Jumpa lagi bulan depan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ustaz yang telah memberikan kita kajian pada malam hari ini. Intinya apa? Kita amalkan. Itu saja. Oleh karena itu akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu, mohon izin sebentar. Insya Allah besok pagi ada informasi dari Pak Bun, kita akan memetik hasil panen beliau hidroponik sayur kangkung. Jadi ini untuk panen ketiga. Jadi untuk itu kami doa kepada kita bersama untuk bisa nanti memanfaatkannya, mengambilnya dalam arti nanti tolong diisi maharnya lah. Ya, jadi harganya 2.000. Jadi ini untuk kelanjutan kegiatan kita ini. Jadi mohon partisipasi kita bersama. Jadi berbelanja sambil beribadah. Jadi atas kebersamaan dan perhatian kita kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.